Halo. Aduh. Tinggi-tinggi kamera. Maaf, maaf. Oke. Udah. Ya Bang, gimana pemeriksaan hari ini? Oke, terima kasih rekan-rekan media sudah hadir. Begitu atensinya terhadap perkara ini. Kompas boleh dikit dong. Mana? Sudah mulai? Sudah, Bang. Ya, terima kasih. Kami sudah menjalani pemeriksaan. Kita baru dalam tahapan wawancara. Dan hari ini kami sudah mendampingi selaku kuasa hukum ya, saya Budiansa, SHSE, MH, mendampingi Oklin di dalam pemeriksaan kepolisian. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan nanti oleh Oklin. Sekaligus juga melalui kesempatan ini, Oklin ingin minta maaf, ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin sempat merasa tidak nyaman atau resah terhadap video yang dibuat oleh saudari Oklin. Oke, mungkin silakan Oklin kalau mau menyampaikan permohonan maaf. Ya, Oklin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kencengan dikit boleh. Roh penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi kegiatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil, ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama Islam. Menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha, saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media mengenai saya. Saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat khilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Alhamdulillah, tanpa hentinya saya bersyukuri dan menyadari ini merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya dapat kembali ke jalannya, menjadi manusia yang lebih baik dan dijauhkan dari sifat zalim, menjadi introspeksi dalam berperilaku ke depannya bagi saya maupun masyarakat Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2023 saya sudah menonaktifkan seluruh media sosial saya, baik itu Instagram maupun TikTok, sehingga apabila ada akun-akun yang mengatasnamakan diri saya atau akun-akun lain yang melakukan provokasi seolah-olah berasal dari diri saya adalah akun-akun yang palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga pendidikan tempat saya menimba ilmu. Selanjutnya, untuk masalah hukum, saya serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan juga kuasa hukum saya. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penguasa hati umat Islam, semoga pintu maaf selalu terbuka untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kan dilaporkannya atas dugaan asusila, penistaan agama. Nanti kalau sekarang masih berstatus sebagai saksi terlapor, tapi kalau nanti ditemukan ada unsur pidana, apakah Mbak Oklin ini juga akan kooperatif begitu untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, misalnya nanti dijadikan tersangka?
Pastinya dengan hari ini kami datang ke sini, artinya kami sangat kooperatif. Dan kami sudah sampaikan kepada Mbak Oklin, kami akan memenuhi semua panggilan dari kepolisian. Ya, jadi memang sudah menjadi tanggung jawab kita selaku warga negara untuk taat kepada proses hukum. Bang, Oke, kalau boleh tahu alasannya kenapa membuat konten jilat asin itu kenapa, Kim? Iya, saya minta maaf. Mungkin ada alasan tertentu kenapa bikin itu? Ya, sesuai dengan tadi pemeriksaan, Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja, untuk lucu-lucuan saja. Tidak ada maksud untuk menghina agama tertentu, tidak. Bang, kalau untuk sosok laki-lakinya itu hubungannya sama Oklin pacar atau teman, Bang? Nah, ini bisa dijawab sama Bukan itu orang makeup. Orang makeup ya. Berarti Oklin ini untuk pembuatan video atau konten sendiri memiliki tim ya? Atau- intinya orang makeup. Kenapa akhirnya Oklin memilih untuk menonaktifkan semua akun media sosial setelah ini? Karena Oklin kalau nggak salah sempat ngomong ya, nggak kapok. Nah, ini juga sekalian kita ingin mengklarifikasi persoalan yang mungkin saat ini beredar di internet yang menyatakan bahwa Oklin tidak kapok dan segala macamnya, itu tidak disebarluaskan oleh Oklin sendiri, melainkan itu dipublish oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oklin sangat menyesali perbuatannya semenjak yang bersangkutan itu dilaporkan ke polisi, dan kemudian sebelumnya juga sempat heboh di sosial media. Yang bersangkutan mengurung diri dan sudah menonaktifkan seluruh akun media sosialnya, baik TikTok maupun Instagram. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang seolah-olah menantang masyarakat pada umumnya, itu bukan dari Oklin. Ya, klarifikasi awal bukannya Oklin, Bang? Oh, bukan. tidak. Sosial medianya Oklin itu sudah dinonaktifkan dari tanggal berapa? 7 Agustus. Dari 7 Agustus itu sudah nonaktif. Jadi mungkin ini juga sekalian untuk masyarakat yang sedang menonton, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan sudah terlanjur menfollow akun Oklin yang palsu, silakan di-unfollow saja karena itu bukan dari Oklin. Oke? Tapi intinya akan bertanggung jawab ya, Bang. Konten kreator lagi atau udah kapok sama sekali untuk menggunakan menjadi konten kreator seperti sebelumnya? Saya tetap akan menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Oke. Dengan konten yang serupa Dengan lagi konten. atau gimana, Prin? Tadi sudah dijawab untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Tapi Bang, Sendiri berarti memang ada rencana untuk mengaktifkan kembali akun media sosial atau bagaimana? Ya. Kira-kira kapan? Oklin ada komunikasi nanti buat pihak pelapor yang udah ke Iya. KPI juga untuk menjaga Kak Oklin biar nggak mau masuk TV gitu. Mungkin Atau komunikasi pihak ntar MUI gimana, atau kapan seperti gitu. apa? Udah ada komunikasi belum sih Bang sama pihak Saat mereka? ini memang belum ada komunikasi, dan nanti lebih lanjutnya kami selaku kuasa hukum akan melakukan hal-hal yang terbaik ya, demi penegakan hukum tentunya, dan demi kepastian hukum bagi si Oklin. Tapi Bang, untuk kontennya sendiri itu ada kayak memancing untuk di endorse nggak sih? Kayak misalkan Mbak Oklin punya followers yang banyak, terus mengisi kontennya itu untuk bisa dapat endorse gitu mungkin. Yang saat ini kami tidak tahu. Kalau yang saat ini kami tidak tahu maksud dan tujuannya. Yang jelas sosial medianya Oklin itu sudah nonaktif untuk saat ini. Oklin, pelajaran dari hal ini apa sih, Klin, kalau boleh tahu? Sekarang tertunduk, maksudnya sebelum-sebelumnya kan kayak kita lihat Berbeda lah. tegak wajahnya, sekarang tertunduk. Pasti saya dapat pelajaran banyak banget dari kejadian ini. Dan ini teguran Allah untuk saya sendiri. Saya belajar banyak dari kasus ini. Saya ikhlas dalam menghadapi ini semua. Dan pasti saya ingin berubah menjadi yang lebih baik. Dan akan bertanggung jawab ya Mbak ya terkait dengan apapun hasilnya nanti dari penyidikan. Pastinya. Tapi dengan isi konten itu ada Iya. modelnya nggak sih? Yang maksudnya inspirasi Mbak Oklin untuk membuat konten itu ada nggak sih sosok yang menginspirasi? Ada. Saya tadi sudah jelaskan Ustaz. Boleh dikatakan Mbak siapa yang menjadi inspirasi sebagai kontennya? Ya, di video itu, kenapa saya buat video itu? Karena ada video lain yang membuat video itu juga, jadi saya rekreakan. Oke. Tadi berapa Ba- pertanyaan? iya. Tadi ada 26 pertanyaan. Seputar apa, Bang? Seputar tentang siapa yang membuat dan kemana video ini disebar.
Oke? Kak Oklin, mungkin udah banyak hujatan yang Kak Oklin terima, apakah mental Kak Oklin sendiri masih gimana, down atau gimana Kak? Pengaruh ke psikologi nggak sih? Iya. Dengan ada Trauma Pastinya berpengaruh. Oke. Satu lagi ya, pertanyaan terakhir. update terakhir kapan nih? tapi menanggulangi itu seperti apa? Kan berpengaruh ke psikolog ya, apakah psikolog dia bakal bertemu psikolog atau Menurut saya lebih mungkin baca buku dan olahraga aja sih. Ya. Oke. Update Bang, selanjutnya ini gimana, Bang? Gimana? Setelah ini proses Ya hukum mungkin apa ada aja? pemanggilan saksi-saksi, ya kita doakan saja lah ya. itu kapan ya bang? Bang, Kapan bang? Kami belum bisa memastikan Oh, nanti belum dari dijadwalkan pihak ya, Bang? kepolisian. Terkait laporan dari Umi Pipik Ya. seperti Iya, apa? Bang, ini beda atau gimana sih, Bang? Yang dari Mabes, yang di Mabes gimana, Bang? Untuk laporan yang di Mabes gimana, Bang? Bang, Yang di Mabes itu sama atau gimana sih, Bang? Aduh, Kami belum ada panggilan dari Mabes. belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Au! Oh. Mikro. Tidak.